Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini, renungan kita yang berjudul Sikap Menghargai Tuhan. Firman Tuhan terambil di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi demikian, ada seorang lain bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Seperti ayat sebelumnya yang pernah saya jelaskan mengenai kehidupan jemaat di Kisah Para Rasul yang luar biasa, mengenai gambaran tentang kehidupan orang Kristen mula-mula yang hidup sehati sejiwa, membagi-bagi harta mereka. Di tengah-tengah terjadinya karya Tuhan mengenai mujizat yang luar biasa itu, ternyata kita lihat juga kemarahan Tuhan yang sangat tidak main-main terhadap dosa. Ada satu kisah seorang ibu yang memiliki banyak uang. Satu kali usahanya hampir bangkrut. Kebetulan ibu ini seorang Kristen yang hanya kadang-kadang saja beribadah. Usahanya hampir bangkrut. Kemudian ibu ini meminta doa dari hamba Tuhan, dan dengan menangis ia berlutut dan berjanji untuk taat kepada Tuhan, tidak menggunakan uangnya untuk berbuat dosa. Kebetulan ibu ini sering terlibat dalam perjudian. Pelan-pelan usaha ibu ini semakin membaik. Di tengah-tengah pemulihan, ibu ini kembali lagi untuk berbuat dosa, menggunakan hartanya dalam perjudian. Sudah diingatkan berkali-kali oleh hamba Tuhan yang mendoakannya supaya jangan lagi menggunakan hartanya yang sudah hampir membaik itu untuk digunakan untuk perjudian, tetapi digunakan dengan baik. Akibatnya ibu ini kembali bangkrut lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Dengan menangis, ibu ini mengungkapkan penyesalannya karena dia sama sekali tidak menghargai apa yang Tuhan kasih, bahkan berbohong sama Tuhan. Kisah Ananias dan Safira merupakan kisah yang sangat mengerikan. Sebagaimana kedua suami istri telah menerima kemarahan dari Allah akibat dari dosa yang mereka perbuat. Mereka sangat tidak menghargai Tuhan. Mereka menjual tanah, namun hasilnya tidak sepenuhnya mereka lakukan seperti yang orang percaya lainnya lakukan. Sehati sejiwa, saling menopang, saling menolong. Akibatnya Tuhan murka kepada orang seperti itu. Kedua suami istri ini binasa. Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi pelajaran buat kita yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Yang pertama, Tuhan mau supaya kita jangan melakukan dosa. Artinya segala aktivitas kita itu selalu menyenangkan hati Tuhan. Jangan aktivitas kita berisi sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan atau tidak benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, jaga hati dan pikiran kita supaya tidak dikuasai oleh iblis. Rajinlah berdoa, baca firman, bangun hubungan supaya makin dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, jangan selalu ingkar janji sama Tuhan. Tepati apa yang menjadi janji saudara terhadap Tuhan. Jangan main-main. Yang keempat, hiduplah sungguh-sungguh, hiduplah benar, tidak berbohong. Oleh sebab itu saudara, Tuhan tidak main-main terhadap dosa. Dan Tuhan pun sama sekali tidak kompromi dengan dosa. Jadi mari kita belajarlah taat dan menghargai Tuhan kita. Apa yang Tuhan sudah beri kepada kita, kita hargai Dia, kita hormati Dia. Kita gunakan harta kita dengan baik. Kita lakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Amin.